Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mempunyai 3 opsi untuk pengganti Maarten Paes jika tak bisa dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Sintayong telah menentukan 22 pemain yang disiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir Grup F pada Juni mendatang. Jumlah tersebut lebih kecil dari laga kontra Vietnam Maret lalu sebanyak 26 pemain. Kemungkinan masih ada 4 slot pemain yang bisa dipanggil oleh Sintayong. Juru racik asal Korsel itu disebut masih menanti proses naturalisasi Maarten Paes guna menambah kekuatan di posisi penjaga gawang. Pasalnya untuk saat ini baru ada nama Hernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Adi Satrio di bawah Mistar. Maarten Paes saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Kiper FC Dallas itu telah mengambil sumpah WNI pada tanggal 30 April lalu. Hanya saja, Paes masih belum bisa membela tim Garuda karena harus melalui persidangan di Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu diketahui melanggar regulasi FIFA karena pernah memperkuat timnas U21 Belanda ketika berusia 22 tahun 6 bulan. Jika tidak memungkinkan untuk gabung Juni nanti, Sin masih punya opsi memanggil pemain tambahan dari Liga 1. Setidaknya ada 4 kiper lokal yang sempat dipanggil STY dalam setahun terakhir. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi. Nadeo, Syahrul, dan Riyandi masuk dalam daftar skuad Garuda saat lawan Vietnam. Secara statistik, Nadeo paling layak menjadi nama yang disusulkan untuk lawan Irak dan Filipina. Nadeo menjadi kiper lokal dengan penyelamatan terbanyak di Liga 1 musim ini. Total 109 saves dicatatkan Nadeo bersama Borneo FC. Angka tersebut masih bisa bertambah karena Nadeo berpeluang main dalam 2 laga perebutan peringkat ketiga Liga 1 antara Borneo FC dan Bali United. Sedangkan Syahrul Trisna dan Riyandi tidak sedang dalam kondisi baik bersama klubnya musim ini. Syahrul hanya mencatat 1 clean sheet dari 11 penampilan bersama Persikabo 1973. Namanya juga tak masuk dalam skuad Laskar Pajajaran dalam 4 laga terakhir sebelum kompetisi berakhir. Lalu Riyandi yang sempat berkutat dengan cedera sempat menjadi andalan Persis Solo di tengah musim. Akan tetapi, namanya tersingkirkan oleh Gianluca Pandeinuu memasuki putaran kedua. Kabar positifnya Riyandi mencatat clean sheet dalam 2 penampilan terakhir bersama Laskar Sambernyawa. PSSI sedang mengupayakan proses perpindahan Federasi Maarten Paes setelah berkonsultasi dengan Federasi Belanda, KNVB. Jadi Maarten Paes ini sudah ada pertandingan dia ketika berusia 22 tahun, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut regulasi FIFA, dia tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tetapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda? Hal ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya, jelasnya. Tetapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Maarten Paes harus jadi orang Indonesia, ucap Arya Sinulinga. Makanya kemarin Maarten Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, apalagi dia sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia bukan WNI, kami tidak punya hak, makanya di WNI-kan dulu Paes ini, setelah itu kami ke CAS, tutur Arya Sinulinga. PSSI berharap perpindahan kewarganegaraan Paes berjalan lancar sehingga bisa segera memperkuat Indonesia. Semoga nanti celahnya itu kenapa dia di usia 22 masih main untuk Belanda bisa kami bawa ke CAS. Doakan secepatnya, ada proses yang baik. Sehingga Maarten Paes bisa menjadi pemain timnas, pungkasnya.